Semuanya dipatahkan dengan kuasa Allah. Ternyata yang lebih bagus firman Allah yang dapat membersihkan dari dalam. Makanya wajahmu bisa berseri-seri karena firman itu masuk dari dalam, memperbaiki segala pori-porimu itu. Makanya engkau bisa semakin cantik ibu, engkau bisa semakin ganteng bapak, kalau ada dari dalam. Aurat Tuhan Yesus ada di dalam. Datang kepada Tuhan dengan semangat dan sukacita yang besar. Jadi kita ini dianggap tidur kalau tidak kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara supaya kita cepat-cepat bertobat, tetapi kita tidak mau bertobat, itu artinya kita tidur. Artinya kita kondisi tidur. Itu sebabnya jikalau kita semakin dewasa dan mengerti firman ini. Haleluya. Kalau kita semakin dewasa, kita akan mengerti firman ini. Tetapi kalau kita tidak ada perubahan, tidak ada suatu kedewasaan di dalam hidup kita, itu akan berlalu biasa saja. Jadi di dalam firman ini, melihat bahwasanya kehidupan jemaat itu tidur. Gak didengarkan suara Tuhan. Gak didengarkan firman Tuhan. Sehingga dia tidak dapat melaksanakan suatu pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara. Perbuatan-perbuatan daging ialah percabulan, hawa nafsu, penyembah berhala, persiteruan, amarah, kedengkian, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya yakin saudara tidak ada di dalamnya. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada pencideraan, tidak ada kejahatan-kejahatan yang tercatat di sana yang saudara lakukan. Lalu kita akan merasa bahwasanya kita sudah bisa masuk surga, betul enggak? Karena perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan daging sudah tidak ada yang kita lakukan. Dan kita merasa bahwasanya kita sudah bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kesalahan 9 yang harus dijaga. Satu di antaranya kita lakukan, tetap juga itu namanya melanggar. Dan iblis bisa melepaskan kita dari semua ini. Kejahatan-kejahatan atau kebiasaan-kebiasaan daging ini bisa kita tidak terlibat di dalamnya. Tetapi kekristenan sekarang yang sering terlibat apa? Bukan persiteruan, bukan hawa nafsu, bukan penyembah berhala, bukan kejahatan, bukan amarah, apalagi? Bukan sihir, tetapi yang menjadi satu dari itu di antara itu, diambil iblis alatnya untuk menghancurkan orang-orang percaya. Apa itu kira-kira? Apa kira-kira? Yang membuat kehancuran orang Kristen. Apa? Sakit hati. Tersinggung. Banyak orang yang tidak bisa melepaskan diri dari sifat tersinggung. Apa? Apa? Saudara mau tersinggung? Bapak mau tersinggung? Halo Bapak, jawab dulu. Bapak mau tersinggung? Kaum ibu mau tersinggung? Tidak, benar. Tidak mau tersinggung? Munafik itu. Saya katakan dari depan ini, munafik kalau ibu kalau tidak mengatakan tidak pernah tersinggung.
Kalau tersinggung do karizomuna. Sikit aja tersinggung. Ya, tersinggung dari geraknya, tersinggung dari pembicaraan, tersinggung. Jadi iblis bisa menjaga hal yang satu ini. Segala sesuatu, kenajisan tidak ada, kemabukan tidak ada, pesta pora tidak ada, semua tidak ada itu. Tapi tersinggung. Tersinggung membuat apa? Sakit hati. Sakit hati membuat apa? Akar pahit. Itu aja yang dipelihara iblis kepada kekristenan. Sehingga walaupun dia pendeta, walaupun dia hamba Tuhan, hancur karena tersinggung. Dihancurkan dengan alat yang satu ini. Makanya iblis tenang. Tenang dia. Rajin ke gereja, oke silakan. Rajin melakukan ini, oke silakan. Saya ambil satu aja. Yang satu ini kau tidak bisa lepas dari yang satu ini. Tidak cinta uang, oke. Kalau kau tidak mencintai uang, biar aja kau miskin terus. Semuanya bisa. Tetapi yang satu ini sangat sulit. Karena apa? Tersinggung. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang demikianlah yang sulit untuk dilepaskan. Itulah yang membuat kita tidur terlalu lama, sehingga kita tidak mengerti kalau sudah sakit hati. Orang yang tersinggung akan menjadi apa tadi? Menjadi sakit hati. Orang yang sakit hati akan menjadi akar pahit. Orang yang sakit hati sulit untuk memaafkan. Betul enggak? Orang yang sakit hati bukan sulit, bahkan tidak mau memaafkan. Apalagi sudah menjadi akar kepahitan di dalam hidupnya. Jangankan melihat dia. Melihat anjingnya saja pun lewat dia benci. Seperti yang pernah saya katakan. Jangankan melihat orangnya, melihat keranjangnya aja dari jauh kalau di pasar. Dia sudah mencari jalan yang lain supaya tidak bertemu. Itu akar pahit. Itu adalah kepahitan di dalam hidupnya. Di dalam hal ini saudaraku yang dikasihi Tuhan sebagai orang percaya, kita harus bisa melepaskan diri dari situ. Harus bisa kita melepaskan diri dari situ. Karena dari situ iri hati yang terjadi di situ saudaraku. Ya, iri antara, bukan semua, bukan jemaat saudaraku. Sintua pun bisa iri hati kok. Sintua A dengan sintua B. Bisa iri hati, bisa terjadi. Terjadi bukan karena tersinggung, bukan karena apa. Bisa jadi karena prestasi pun bisa sakit hati. Akhirnya apa dibuat nanti dikatakan? Karena sintua A nampaknya agak menonjol dia, karena dia mengimani dengan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh dia melakukan firman Tuhan. Lalu sintua B bisa mengatakan sintua A itu adalah mengambil hati mending apa namanya? Angkat telur. Di gereja kita ini pun sudah pernah seperti itu. Angkat-angkat telurnya itu. Sianu itu. Seperti itulah orang mengatakan. Itu bahasa-bahasa yang bisa menghancurkan iman percaya kita. Kalau hal itu kita sebut orang yang berprestasi dengan baik, kita yang hancur. Bisa kita mengatakan itu angkat telur lah. Bisa itu ambil muka lah. Apalagi? Bisa terjadi semua itu. Antara sintua dengan sintua, atau antara guru dengan guru, atau antara sintua dengan pendeta, dan sebagainya. Ini yang dipakai. Dipakai iblis alatnya untuk menghancurkan hamba Tuhan. Kalau kekayaan,
dan lain-lain bisa dilepaskan. Ya udah, kalau saya yang penting selamat kepada Tuhan, gak usah pun ikut saya kaya, biar ajalah seperti ini. Padahal dia karena si malas, iya kan? Dia karena malas, orang ada rajin. Untuk apa sebagai hamba Tuhan rajin? Tengoklah itu si anu itu, kerja ke sana, kerja kemari, gak ada masalah sih. Rajin itu bagus, tetapi orang malas bisa aja dia nanti mengata-ngatain dia. Ini yang masalahnya. Karena di dalam pola pikirnya adalah negatif. Coba berpikir secara positif. Dia akan melihat, wah si anu itu rajin. Aku pun mau buat seperti itu. Tetangganya nanam cabai rawit, dibikin di polybag. Oh saya pun mau seperti itu. Jangan langsung, wah tengoklah nanti cabainya itu. Keriting nanti semua itu. Tengok nanti keriting nanti semua itu. Udah keriting nanti mukanya pun jadi keriting nanti semua. Doanya udah jelek. Padahal yang sebenarnya kalau punya cabai rawit dia, setidaknya kau pas putus cabai di rumahmu. Sudah bisa kau, Eda minta cabainya lah sebiji 2 biji. Saya yakin pasti dikasih. Tetapi doanya sudah jelek, nanti keriting semua itu. Keriting betulan, apa yang dia bilang? Mampus, kan itu udah aku bilang dari dulu, keriting semua. Papula enggak keriting, sifatnya pun memang keriting. Langsung menghakimi lagi hal itu. Itu yang sifat-sifat yang seperti itu juga Tuhan tidak mau, tidak suka. Walaupun itu sangat kecil dan sangat sederhana. Bahasa-bahasa yang seperti itu makanya dikatakan bangunlah. Tahun 2024 bangunlah. Jangan lagi seperti itu, haleluya. Amin. Bangun. Bangun dirimu, bangun imanmu. Jangan tidur terus. Tidur terus itu dengan gaya lama, tidak tahu dia ada perubahan. Dia tidak tahu sudah malam. Dia tidak tahu sudah jam berapa. Orang tidur tidak tahu jam berapa sekarang. Betul enggak? Orang yang tidur tidak tahu itu. Kecuali dibangunkan. Lalu dibangunkan, bangun-bangun sudah pagi. Kau sekolah enggak? Kau kerja enggak? Itu kalau sudah dibangunkan baru dia tahu. Itu firman Tuhan pada hari ini, dibangunkan kita. Bangun. Selama ini kehidupanmu terpuruk, ekonomimu terpuruk, bangun. Jangan seperti pahupu saya si Gilbert. Udah bangun semua, nanti dia masih tetap enak tidur. Jam 8 masih ditarik selimut. Ya. Jam 10 baru mulai bangun dia. Makanya kalau ke gereja pun kami sering diangkat tidur dari tempat tidur. Ya wajar karena memang dia belum ada kepentingan, belum ada mau sekolah, belum mereka, ya nggak apa-apa dulu. Tapi kalau mau dewasa, jam 10 diangkat kau ke gereja ini. Halo, mau jadi apa nanti? Jam 10 kau bangun di PT Cina, besok kau dipecat. Harus berubah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita sudah menjadi Kristen yang dewasa. Bukan dewa ya. Kalau Kristen yang dewa tadi apa? Adalah Kristen yang harus disembah, dipuji. Kalau kau masih ingin, kau harus dipuji-puji, perbuatanmu sudah jelas salah, tapi harus dipuji-puji, itu namanya Kristen dewa. Jangan dong disosisongoni. Gak ada di gereja ini seperti itu. Semua adalah menjadi Kristen yang dewasa. Tandanya apa Kristen yang dewasa bisa berbuah. Kalau pucuk yang muda tidak akan pernah berbuah. Tetapi yang sudah tua atau ranting yang dewasa sudah bisa berbunga, bahkan berbuah. Demikianlah kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita menjadi ranting-ranting yang dewasa. Amin. Ranting-ranting yang berbuah. Itu sebabnya dikatakan bangunlah. Tahun 2024 kita perlu bangun. Supaya kita tahu apa yang terjadi. Melek dulu. Buka mata dulu. Lihat apa yang terjadi. Dengarkan apa yang terjadi.
Ketika kita sudah bangun lalu kita lihat apa yang terjadi, sudah terang. Dan ini semuanya bisa kita lakukan. Itu sebabnya bangunlah. Haleluya. Bangun imanmu, bangun tubuhmu, bangun jiwamu sepenuhnya di dalam, bangun keluargamu. Kenapa dikatakan bangunlah? Karena memang tidur. Baca firman tidak pernah. 2024 saya ingatkan dari sini. Setiap pagi harus baca firman. Latih dirimu beribadah. Suka atau tidak suka, latih dirimu beribadah. Bangun, baca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Harus dibangun imannya. Latih tubuhmu itu, berat atau tidak berat seperti apapun. Bangunlah. Baca firman, ajari anak-anakmu, rangkul semua. Bersekutu dengan Tuhan, suami dengan istri, ada mengambil suatu lingkaran dan berdoa di sana. Bangun keluargamu. Jangan biarkan tidur terus. Tidur terus nanti dari tahun ke tahun. Orang yang petidur, suka tidur itu adalah orang si malas. Kita bangun. Ya, haleluya. Jangan suka tidur-tidur siang. Banyak pekerjaan. Aktif semua di pelayanan, aktif di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita akan terberkati. Jangan lagi suka terlambat. Tahun 2024 jangan lagi ada yang suka terlambat. Jam 10 kita harus masuk di dalam ibadah gereja kita. Kalau kami tadi jam setengah 10 sudah sampai di sini. Kita akan disiplinkan ke depannya. Jam 10 kita tetap masuk di dalam ibadah kita. Tinggalkan cara-cara yang lama, cara-cara tahun 2023. Tinggalkan hobi terlambat. Jadilah yang menjadi yang pertama. Puji Tuhan. Kalau kau datang pertama jangan ngoceh. Orang lain belum ada, persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Sampah yang ada langsung ada tangkap di dalam hidup kita. Itu bukan tugasku, jangan seperti itu. Jadi tugas siapa? Itu tugas kita. Lakukan apa yang bisa kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini ada yang kotor, ambil sapu dulu. Jangan harus disuruh. Mulai dewasa kita, haleluya. Dewasa kita tunjukkan. Saya katakan kepada kita semua, kita harus menjadi orang yang percaya diri. Walaupun seperti apa yang Tuhan embankan tugas kepada kita, sekecil apapun itu, hargai hadirat Allah. Di bangku-bangku yang kosong itu sekarang ada para malaikat. Mendengarkan kita, mendengarkan saya berkhotbah. Itu sebabnya saya tidak mau berbicara dengan hati saya dan pikiran saya. Tetapi saya tahu adalah yang mendengarkan adalah Tuhan. Maka ambil hati Tuhan. Kita tahu dalam ibadah kita, ada Tuhan di sampingmu. Ada Tuhan di bangkumu di sampingmu. Jangan lagi ada yang heheamon. Jangan ada yang ngantuk. Bayangkan dulu kau ngantuk, di sampingmu ada Yesus. Betapa tersinggungnya Tuhan seperti itu. Bayangkan dulu di gereja ini ada Yesus. Jikalau engkau terlambat, bagaimana perasaan Tuhan? Oleh sebab itu, bangunlah kita. Haleluya. Kita bangun hidup kita, bangun jiwa kita. Firman Tuhan ini sangat memberkati kita. Mengetahui bahwa selama ini kita tertidur. Itu sebabnya terpuruk. Terpuruk semua, terpuruk dalam ekonomi. Terpuruk dari segi finansial. Karena apa? Kita membiarkan tubuh kita malas-malasan. Kita membiarkan tubuh kita tidur. Tidak mengerti apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tetapi sekarang kita menjadi orang yang aktif. Telah firman Tuhan itu mengatakan kita bangun dari tidurmu. Jikalau Tuhan telah mengatakan itu, kita akan bangun. Bangkit kita untuk kemuliaan Tuhan. Bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi namanya. Puji Tuhan.
Haleluya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita meninggalkan, dia tahu bahwa selama ini kita melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Namun Tuhan tidak marah. Hari ini kita tanggalkan semua itu. Tanggalkan semua itu dan kita masuk di dalam dan pakai perlengkapan yang telah diberikan Tuhan, yaitu senjata, yang itu senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan, disampaikan, diingatkan kepada kita, supaya kita jangan hidup dalam pesta pora, supaya kita jangan hidup dalam percabulan, supaya kita jangan hidup dalam hawa nafsu, dan jangan hidup dalam perselisihan, dan juga jangan hidup di dalam iri hati. Iri hati seperti yang saya sampaikan tadi, di sana akan terjadi sakit hati. Hati yang rusak, hati yang hancur di dalam kehidupan kita. Cara iblis yang sering dipakai alat ini. Ini semua alat iblis, saudaraku. Alat iblis, bayangkan alat iblis. Seperti kita misalnya punya alat mencangkol adalah cangkol, nggak mungkin egrek mencangkol. Alat mencangkol ada cangkol, agak egrek, ada dodos, ada gancu, ada angkong, ada apa lagi. Segala macam ada sapu untuk menyapu, ada piring, ada periuk untuk masak, dan semuanya ada alat ini. Alat ini kita gunakan untuk keperluan kita. Dan iblis membiarkan alat-alatnya ini, walaupun itu tidak bisa efektif, tetapi satu yang dia pakai adalah sakit hati. Sakit hati bisa kena kepada siapapun, kepada pendeta sekalipun bisa terjadi sakit hati. Awas, itu adalah alat iblis. Ada alat iblis. Jadi yang 10 alat iblis tidak terpakai sama kita, satu yang terpakai juga, itu juga bisa merusak dan menghancurkan kehidupan iman kita. Ayat yang 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai perlengkapan senjata terang. Tuhan Yesuslah menjadi senjata di dalam hidup kita. Senjata terang adalah Tuhan Yesus. Ayo kita, khususnya ibu-ibu, kita baca ayat yang ke-14 bagian B. Janganlah, 1, 2, 3. Janganlah kaum ibu, Roma pasal 13 ayat 14. Ayat 14 saja semuanya. 1, 2, 3. Enggak, dari ayat 14 saja sekalian. Ayat 14, ayat bagian dari A sampai terakhir. 1, 2. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus ulangi, jangan naik-naik di kamu di sini. Jangan, diulangi. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perlengkapan kita, kenakanlah Yesus Kristus akan menjadi perlengkapan kita. Ini akan menghancurkan semua itu. Mau berapapun itu tadi alat iblis, mau 10, mau 20, mau 1000. Satu alat dari kita, haleluya. Satu alat bisa menghancurkan semua. Tidak perlu menangkis ini harus begini, menangkis ini harus jurus begini. Tidak. Cukup Yesus di dalam kehidupan kita bisa menangkis itu semua. Bisa mengalahkan itu semua. Engkau menjadi pasti menang. Itu sebabnya saya sampaikan di sini, bersama Yesus saya bisa. Katakan 1, 2, 3.
Bersama Yesus saya bisa. Sekali lagi, bersama Yesus saya bisa. Inilah perlengkapan. Dengan menerima Yesus, mau berapapun alat iblis itu, saya tidak tahu berapa alatnya. Yang jelas, dari segala sudut dia punya alat. Dari internet juga dia punya alat. Dari HP juga ia punya alat. Dari semua, saya tidak tahu mau berapa ribu alatnya. Tetapi yang mengalahkan hanya satu. Hanya Yesus. Katakan, hanya Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada satu alat kita yang bisa memenangkan segala perkara itu. Ada satu alat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan pasti menang. Itu sebabnya bersama Yesus pasti bisa. Bisa semua. Haleluya. Bisa semua, kan kita kalahkan semuanya. Segala sesuatu apa yang mencoba mengganggu kehidupan kita. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemarin saya melintas sama Ibu pendeta ini. Terlalu panjang rambut saya katanya. Ayolah kita potong dulu, pergi kami ke salon. Memotong rambut. Biasanya memotong rambut berapa? Ya 15 sampai 20 ribu. Rupanya rambut Ibu pendeta ini dipotong berapa? Kami tanya 85 ribu. Padahal dia pun gak puas dengan potongan rambutnya. Dan saya pikir-pikir siapa yang datang ke sini? Rupanya membeludak orang datang ke situ. Membeludak orang datang ke situ, ada yang membersih-bersihkan kukunya, dia hanya membaca-baca WA atau membaca handphonenya, ada yang membersihkan kukunya, ada yang membereskan rambutnya. Apa namanya itu? Spa atau apa itu? Spa atau sepu. Entah apalah namanya itu kan. Artinya di situ dia merawat tubuhnya, memanjakan tubuhnya sampai berjuta-juta biayanya. Belum lagi nanti beli ini, beli bedak dan sebagainya sampai berpuluh-puluh juta supaya dia bisa merawat. Karena itu tidak ada puas-puasnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Datang firman Tuhan mengatakan, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Semuanya dipatahkan dengan kuasa Allah. Ternyata yang lebih bagus firman Allah yang dapat membersihkan dari dalam. Makanya wajahmu bisa berseri-seri karena firman itu masuk dari dalam memperbaiki segala pori-porimu itu. Makanya engkau bisa semakin cantik Ibu. Engkau bisa semakin ganteng Bapak. Kalau ada dari dalam. Aurat Tuhan Yesus ada di dalam. Datang kepada Tuhan dengan semangat dan sukacita yang besar. Tetapi jikalau tidak ada aura dari dalam dari Kristus Yesus, mukanya akan menjadi muram. Mukanya menjadi muram. Ingat, siapa yang bermuka muram? Yang pertama sekali bermuka muram adalah Kain. Sampai Tuhan mengatakan, kenapa mukamu muram? Seandainya engkau tidak bermuka muram, itu hanya karena iri, dengki, karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahannya tidak diterima. Sebaiknya dia koreksi dirinya dulu. Kenapa persembahan saya tidak diterima Tuhan? Yang baiknya itu dikoreksi. Ini enggak. Apa yang terjadi? Langsung iri hati. Terlihat dari aura wajahnya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biasakan wajahmu muram. Biasakan wajahmu berseri. Biasakan wajahmu senyum. Senyum dari wajahmu dapat menyelesaikan segala masalah. Menyelesaikan segala masalah dengan senyum. Tetapi kalau dengan murah, bunuh diri ukurannya. Jangan muram mukanya. Haleluya. Itu sebabnya ambillah Yesus itu menjadi senjata di dalam hidupmu. Engkau bisa menjadi cantik. Engkau bisa menjadi indah jikalau Yesus itu ada di dalam kehidupanmu. Rawatlah Yesus itu di dalam kehidupanmu.
Engkau akan menjadi orang yang paling cantik. Engkau akan menjadi orang yang paling ganteng. Baik itu dilihat oleh malaikat, demikian juga dilihat oleh masyarakat luas. Kenapa? Karena wajahnya berseri-seri. Pujian kita mengatakan, datanglah, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan apa? Dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Masuklah Sang Raja dalam hidupmu, terlihatlah wajahmu berseri. Haleluya. Jadi jangan ada muka yang muram. Gak dipakai Tuhan itu. Karena setiap muka yang muram akan menjadi pembunuhan. Membunuh adiknya, paling tidak membunuh karakter. Ikut danglak kuhubat tiga-tiga nih katanya kan. Iya kan? Adik, kau harus kuhancurkan kerjaanmu itu. Gak usah dulu membunuh orangnya. Kau situasi terus kan kuhancurkan. Besok kau akan mencangkol dibikin apa. Ini adalah karena muka muram. Tengoklah, itu karena muka muram. Ya, muka muram. Tetapi kalau wajahnya berseri, dia akan mau belajar kenapa bisa begitu. Karena Tuhan itu mengajarkan kita supaya mau belajar. Itu sebabnya kembali ke persoalan semula, jangan tidur. Haleluya. Bangunlah. Sekali lagi bangunlah. Sampaikan dulu sama kawanmu. Jangan tidur, bangunlah. Tepak dulu bahunya. Tepak bahunya dulu. Jangan tidur, bangunlah. Haleluya. Haleluya. Jangan tidur. Halo, jangan tidur. Tepuk dulu. Ya, tepuk dulu punggungnya. Jangan tidur Eda, bangunlah. Ya, jangan tidur. Jangan tidur Gilbert, bangunlah. Ya, begitu. Karena kalau tidur kita tidak tahu apa-apa. Hari ini Tuhan menyampaikan ke kita, bangunlah. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan Yesus. Kita akan bangun, kita akan bangkit bersama dengan Tuhan. Saya terlalu yakin kita akan bisa bangkit, tidak lagi terpuruk di dalam kehidupan kita. Haleluya.